Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Vivi selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPA. Nah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang interaksi antar individu dan populasi. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok 2 yakni ada Evelina Maria Dwi Puspita dengan akhiran NIM 008, Safina Nurul Amalia dengan akhiran NIM 010, Najwa Mainaila dengan akhiran NIM 013, saya sendiri, Anissa Hasana dengan akhiran NIM 019, Konita Nashiwa Salsabila dengan akhiran NIM 026, Mersyanda Nugraini Putri dengan akhiran NIM 048, Alivia Jianristomo Putri dengan akhiran NIM 055, Cahyana Dewi Safitri dengan akhiran NIM 057, dan yang terakhir ada Regina Naurana dengan akhiran NIM 070. Pada presentasi kali ini kita akan membahas 6 materi. 6 materi itu yang pertama ada definisi interaksi antar individu dan populasi, yang kedua ada interaksi dalam populasi atau intraspesifik, yang ketiga interaksi antar populasi atau intraspesifik, yang keempat, dampak interaksi terhadap ekosistem. Yang kelima, dinamika populasi. Yang keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antar individu dan populasi. Memasuki materi yang pertama yakni definisi interaksi antar individu dan populasi. Pengertian interaksi antar individu dan populasi. Interaksi antar individu merujuk pada hubungan atau pengaruh yang terjadi antara individu dalam suatu spesies atau populasi, ataupun antara individu dari spesies yang berbeda dalam suatu ekosistem. Interaksi ini berperan penting dalam mempengaruhi kelangsungan hidup, distribusi, dan struktur populasi dalam suatu ekosistem. Jadi, interaksi antar individu dan populasi ini adalah hubungan atau pengaruh yang terjadi antar individu dalam spesies yang sama dan antar individu dari spesies yang berbeda. Antar individu dalam spesies yang sama itu contohnya kawanan burung yang terbang bersama. Antar individu dari spesies yang berbeda itu contohnya lebah membantu penyerbukan bunga. Pada dasarnya, interaksi ini menunjukkan bagaimana makhluk hidup saling bergantung atau saling mempengaruhi, baik itu bertahan hidup, mencari makanan, atau melindungi diri dari bahaya. Nah, interaksi antara individu dan populasi dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yakni interaksi dalam populasi atau intraspesifik, dan interaksi antar populasi atau interspesifik. Interaksi dalam populasi atau intraspesifik. Interaksi dalam populasi adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara individu dalam satu spesies yang sama. Interaksi ini bisa bersifat negatif, positif, atau netral. Selanjutnya, kompetisi. Kompetisi intraspesifik sendiri adalah persaingan yang terjadi antara individu dalam satu spesies untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Sumber daya ini bisa berupa makanan, tempat tinggal, pasangan, atau cahaya matahari. Misalnya, 2 ekor singa jantan yang memperebutkan wilayah kekuasaan atau beberapa pohon jati yang memperebutkan sinar matahari. Selanjutnya, dampak kompetisi terhadap populasi. Ada beberapa cara di mana kompetisi ini mempengaruhi populasi. Yang pertama, pengurangan pertumbuhan populasi. Ketika banyak individu yang bersaing untuk sumber daya yang terbatas, beberapa individu mungkin tidak dapat bertahan hidup atau bereproduksi. Hal ini dapat mengakibatkan populasi tidak tumbuh atau bahkan mengalami penurunan. Yang kedua, seleksi alam. Dalam proses kompetisi, individu yang lebih kuat atau lebih baik dalam bersaing cenderung bertahan hidup dan memiliki keturunan. Hal ini dapat menyebabkan perubahan dalam spesies seiring berjalannya waktu, yang merupakan dasar dari teori evolusi. Yang ketiga, pengaturan ukuran populasi. Kompetisi juga berperan dalam menjaga ukuran populasi agar tidak terlalu besar. Jika populasi tumbuh terlalu banyak dan sumber daya terbatas, akan ada lebih banyak individu yang tidak dapat bertahan hidup, sehingga ukuran populasi dapat terjaga. Yang keempat, spesialisasi. Kompetisi dapat mendorong terjadinya spesialisasi di antara individu dalam satu spesies. Misalnya, beberapa burung dalam satu spesies mungkin mengembangkan paruh dengan bentuk yang berbeda untuk memanfaatkan sumber makanan yang berbeda, sehingga bisa mengurangi kompetisi secara langsung di antara mereka.
Yang kelima, pembentukan kelompok sosial. Untuk mengurangi intensitas kompetisi, individu-individu dalam satu spesies seringkali membentuk kelompok sosial. Dalam kelompok ini, terdapat hierarki sosial serta pembagian tugas yang jelas. Hal ini dapat membantu mengurangi persaingan langsung untuk sumber daya. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam bentuk kerjasama dalam populasi pada spesies tertentu. Contohnya seperti serigala. Dalam kelompok serigala, anggota kelompok bekerja sama dalam berburu untuk mendapatkan makanan. Nah, kerjasama ini meningkatkan efisiensi berburu dan memungkinkan kelompok untuk menemukan mangsa yang lebih besar. Yang kedua ada lebah. Dalam koloni lebah, individu memiliki peran yang berbeda, seperti ada yang pengumpul nektar, penjaga sarang, dan ratunya. Nah, kerjasama ini memungkinkan koloni untuk bertahan dan berkembang. Yang ketiga ada primata. Beberapa spesies primata seperti chimpanze menunjukkan perilaku sosial yang kompleks, termasuk berbagi makanan dan merawat anak-anaknya mereka. Nah, mereka sering terlihat saling membantu dalam mencari makanan dan menjaga satu sama lain dari predator. Nah, selanjutnya juga ada gajah. Nah, gajah ini bekerja sama untuk menjaga anak-anak mereka yang ada di dalam kelompok untuk mencegah ancaman-ancaman dari pemburu. Nah, yang terakhir ini contohnya ada semut. Sama halnya seperti lebah, semut ini memiliki pembagi tugas seperti ada semut pekerja, semut prajurit, dan semut ratu. Yang selanjutnya ada beberapa ritual perkawinan dalam beberapa spesies. Yang pertama ada burung. Banyak spesies burung seperti burung pengicau, ia akan melakukan tarian dan menyanyikan lagu-lagu yang indah untuk menarik para betina. Ada juga burung merpati jantan, ia akan mengembangkan bulu-bulu yang indah untuk menarik betina. Yang kedua ada ikan, seperti ikan badut. Ia menunjukkan warna-warna cerah dan melakukan gerakan spesifik untuk menarik pasangannya. Nah, ikan betina ini akan memilih ikan badut jantan berdasarkan warnanya dan perilaku mereka. Selanjutnya ada mamalia. Dalam beberapa spesies mamalia seperti rusa jantan akan berkelahi untuk mendapatkan hak kawin dengan betina. Pertarung ini sering kali melibatkan pertunjukan kekuatan dan ketahanan. Ada contoh lain, yakni penguin. Penguin jantan akan memberikan batu kecil kepada betina sebagai tanda keseriusan untuk membangun sarang bersama. Yang C, saling membantu atau mutualisme intraspesifik. Nah, bentuk mutualisme intraspesifik ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk berbagi sumber daya, pelindungan bersama, hak asuh anak. Nah, bentuk kerjasama ini seringkali meningkatkan peluang keberlangsungan hidup dalam populasi. Selanjutnya ada proses perkawinan. Proses perkawinan dalam populasi melibatkan interaksi antara individu-individu dari spesies yang sama dengan tujuan reproduksi. Proses ini biasanya dimulai dengan pemilihan pasangan, di mana individu yang memiliki karakteristik tertentu dipilih untuk meningkatkan kemungkinan keberlangsungan hidup dan reproduksi keturunan. Faktor-faktornya seperti kesehatan, kekuatan, dan perilaku sosial seringkali menjadi pertimbangan dalam pemilihan pasangan. Setelah pasangan dipilih, proses perkawinan dapat melibatkan berbagai ritual atau perilaku yang dirancang untuk menarik pasangan seperti tarian, nyanyian, atau pertunjukan fisik. Setelah perkawinan, individu biasanya akan berkolaborasi dalam merawat keturunan mereka. Meskipun dalam beberapa spesies, peran ini bisa dibagi antara jantan dan betina. Baik, selanjutnya interaksi antar populasi atau interspesifik. Interaksi ini adalah interaksi antar populasi yang satu dengan populasi yang lain. Selalu terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, interaksi ini terjadi persaingan antar spesies, baik yang berbeda untuk mendapatkan sumber daya yang sama dalam satu wilayah. Yang pertama ada predasi. Predasi sendiri adalah hubungan makhluk hidup antara pemangsa dan makhluk hidup di mangsa. Interaksi ini termasuk aksi memburu, menangkap, dan membunuh mangsa. Dampak dari predasi sendiri tergolong menjadi dua, yaitu dampak bagi predator dan mangsa. Yang pertama, dampak bagi predator. Jika predator mengalami peningkatan, maka akan mengganggu ekosistem yang dimana predator yang banyak akan makannya akan lebih banyak mangsanya dan menurunkan jumlah secara drastis. Nah, peningkatan ini tidak terkontrol dan tidak diikuti oleh peningkatan mangsa, sehingga hasilnya populasi mangsa akan terus berkurang hingga punah. Yang kedua itu jika predator mengalami penurunan, maka menyebabkan kenaikan jumlah mangsa karena tidak ada yang memakannya.
Peningkatan jumlah mangsa ini dapat menyebabkan ledakan populasi, sehingga mangsa mendominasi ekosistem, spesies lain akan terganggu dan terusir dari ekosistem tersebut. Yang kedua itu dampak jika bagi mangsa. Yang pertama, jika mangsa mengalami peningkatan, ini akan membawa jumlah predator terus meningkat dalam beberapa waktu, sehingga predator yang meningkat akan memakan banyak mangsa dan menurunkan populasinya. Hal tersebut akan menurunkan jumlah predator lalu menaikkan jumlah mangsa yang lain. Yang kedua, jika mangsa mengalami penurunan, maka hanya sedikit makanan yang tersedia bagi predator. Adapun sebelum mati, predator akan menghabiskan mangsanya, sehingga penurunan populasi mangsa dapat menimbulkan kepunahan baik bagi mangsa dan juga predatornya. Contoh dari predasi sendiri, yang pertama ada burung memangsa cacing. Nah, burung ini sebagai predator, cacing sebagai mangsa. Interaksi ini tidak akan mengganggu karena populasi cacing sendiri sebagai pemangsa itu banyak, sehingga cacing sendiri sebagai penyedia sumber makanan bagi burung. Yang kedua, ada ular memangsa tikus. Nah, ular sebagai predator, tikus sebagai mangsa. Populasi tikus sendiri juga banyak, sehingga menyediakan sumber makanan bagi ular. Baik, kita akan membahas mengenai simbiosis. Simbiosis itu merupakan hubungan timbal balik yang terjadi antara dua organisme atau makhluk hidup. Terlepas dari apakah makhluk hidup itu dapat bermanfaat, berbahaya, atau tidak berpengaruh pada satu sama lain. Ada beberapa jenis simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme, di mana simbiosis ini merupakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup, seperti contoh kerbau dan burung jalak, manusia dengan bakteri E. coli, serta lebah dengan bunga. Nah, dalam hubungan ini, lebah tidak menjadi satu-satunya pihak yang diuntungkan karena mendapatkan sari makanan dari bunga. Bunga juga mendapatkan manfaat atau keuntungan serupa berkat simbiosis ini. Dalam hal ini, keberadaan lebah membantu bunga dalam proses penyerbukan. Jadi, baik dari lebah dan bunga itu sama-sama memiliki keuntungan masing-masing karena interaksi satu sama lain. Yang kedua, simbiosis komensalisme merupakan hubungan timbal balik di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan makhluk hidup lain tidak diuntungkan juga tidak dirugikan. Seperti contoh anggrek dan pohon inangnya, katak pohon dan tumbuhan, ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora ini mempunyai semacam alat penghisap yang memungkinkannya dapat menempel pada ikan hiu atau ikan lain yang lebih besar. Nah, dengan menempel seperti itu, sisa makanan hiu yang berupa remah-remah dimanfaatkan oleh ikan remora. Ikan remora juga diuntungkan karena terhindar dari predatornya. Sementara itu, kehadiran ikan remora tidak mengganggu keberlangsungan hidup ikan hiu, sehingga ikan hiu tidak diuntungkan serta tidak juga dirugikan. Yang ketiga, simbiosis parasitisme merupakan hubungan timbal balik di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan makhluk hidup lain dirugikan. Contohnya, tali putri dan pohon inangnya, nyamuk dengan manusia, sapi dengan cacing hati. Yang keempat, simbiosis amensalisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak dirugikan sedangkan pihak lain tidak diuntungkan juga tidak dirugikan. Contohnya pohon pinus dengan tumbuhan lainnya serta tumbuhan lamtoro dengan gandum atau kunir. Yang kelima ada netralisme. Netralisme sendiri adalah hubungan antara makhluk hidup yang berbeda jenis yang tidak saling mempengaruhi meskipun makhluk hidup tersebut berada dalam habitat yang sama. Contoh dari netralisme yang pertama kumbang dan lebah. Walaupun kumbang dan lebah menumpang di daun yang sama, akan tetapi kumbang hanya memakan tumbuh-tumbuhan sedangkan lebah mencari makanan dari nektar tanaman yang memiliki bunga. Yang selanjutnya ada gajah dan jerapah. Gajah dengan jerapah hidup bersama namun tidak ada yang untung dan tidak ada yang dirugikan. Jadi saling berkesinambungan. Selanjutnya, kompetisi antar spesies. Kompetisi ini merupakan interaksi antara dua atau lebih spesies yang bersaing untuk
mendapatkan sumber daya yang terbatas di dalam suatu ekosistem. Ada beberapa jenis kompetisi antar spesies. Yang pertama, kompetisi interspesifik, di mana kompetisi ini merupakan kompetisi yang terjadi antara dua spesies yang berbeda. Contohnya, singa dan hiena yang bersaing untuk mendapatkan mangsa di padang savana. Yang kedua, kompetisi eksploitatif, terjadi ketika spesies bersaing untuk mengakses sumber daya yang sama tetapi tidak langsung berinteraksi satu sama lain. Misalnya, dua spesies tumbuhan yang berebut air dan cahaya matahari. Dan yang terakhir ada kompetisi interferensi, terjadi ketika satu spesies secara langsung menghalangi spesies lain untuk mendapatkan sumber daya. Misalnya, predator yang menghalangi akses mangsa oleh spesies lain. Dampak kompetisi pada struktur populasi. Yang pertama, penurunan jumlah populasi. Yang kedua, gangguan keseimbangan ekosistem. Ketiga, pengurangan keanekaragaman spesies. Dan tentu masih banyak lagi dampak kompetisi pada struktur populasi. Nah, kita masuk pada materi yang keempat, yakni dampak interaksi terhadap ekosistem. Interaksi antar individu dan populasi dalam ekosistem memberikan berbagai dampak, baik positif maupun negatif, yang mempengaruhi keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem itu sendiri. Yang pertama ada dampak positif. Interaksi yang harmonis membantu menjaga stabilitas ekonomi. Misalnya, predasi memainkan peran penting dalam mengontrol populasi mangsa sehingga vegetasi tidak terkonsumsi secara berlebihan. Kita misalkan singa sebagai predator menjaga populasi herbivora seperti zebra tetap terkendali. Jika tidak ada predator, populasi zebra bisa membengkak dan mereka akan menghabiskan vegetasi secara berlebihan, yang akhirnya merusak habitat. Selain itu, hubungan mutualisme seperti antara lebah dan bunga tidak hanya mendukung reproduksi tumbuhan, tetapi juga membantu keberlanjutan spesies lebah. Nah, lebah membantu bunga dalam penyerbukan, mendukung reproduksi tanaman. Sebagai imbalannya, lebah mendapatkan nektar sebagai sumber energi. Interaksi ini menunjukkan bagaimana hubungan antar spesies mendukung keberlanjutan kedua pihak. Siklus energi dan nutrisi dalam ekosistem juga bergantung pada interaksi ini, di mana energi dari produsen diteruskan ke konsumen melalui rantai makanan. Nah, adapun dampak negatifnya yaitu interaksi yang tidak seimbang dapat menimbulkan gangguan pada ekosistem. Persaingan berlebihan antar spesies untuk sumber daya yang terbatas dapat menyebabkan punahnya spesies yang lebih lemah. Selain itu, invasi spesies asing seringkali mengancam spesies lokal karena mengganggu keseimbangan yang sudah ada. Contohnya itu ada eceng gondok. Eceng gondok di perairan tropis, tanaman ini tumbuh dengan sangat cepat dan menutupi permukaan air, menghalangi sinar matahari yang dibutuhkan oleh spesies asli untuk fotosintesis. Akibatnya, spesies asli seperti ikan atau tanaman air lainnya menjadi terancam. Dampak positif dan negatif ini saling berhubungan. Jika ekosistem dikelola dengan baik, dampak positifnya akan lebih dominan dan keseimbangan tetap terjaga. Namun, jika ada gangguan baik dari aktivitas manusia, invasi spesies, atau perubahan lingkungan, dampak negatif bisa lebih besar. Materi selanjutnya yaitu tentang dinamika populasi. Pengertian dari dinamika populasi sendiri yaitu tentang naik turunnya jumlah spesies yang terjadi pada suatu habitat yang disebabkan oleh berbagai faktor. Mulai dari kelahiran, kematian, persebaran populasi dan juga kepadatannya. Jadi yang pertama tentang natalitas dan kelahiran. Kelahiran berarti adanya penambahan individu pada suatu populasi tersebut. Pengaruh kelahiran pada suatu populasi adalah adanya pertumbuhan populasi dan ketersediaan sumber daya. Maksudnya yaitu pada pertumbuhan populasi, semakin tinggi angka kelahiran, semakin cepat pertumbuhan populasi. Hal ini disebabkan karena jumlah individu yang bertambah lebih banyak dibandingkan jumlah individu yang melahirkan. Yang kedua yaitu ketersediaan sumber daya, yaitu peningkatan populasi akibat tingginya angka kelahiran dapat menyebabkan tekanan pada ketersediaan sumber daya alam seperti air dan makanan. Hal ini dapat memicu persaingan dan konflik dalam pemanfaatan sumber daya. Yang kedua,
mortalitas atau kematian. Jika kelahiran tadi adalah bertambahnya suatu individu pada populasi, maka kematian yaitu berkurangnya individu pada suatu populasi. Pengaruh jumlah kematian pada suatu populasi yaitu adanya pengurangan populasi dan juga kualitas hidup. Penurunan populasi berarti semakin tinggi angka kematian, semakin cepat penurunan pertumbuhan populasi. Hal ini disebabkan karena jumlah individu yang meninggal bertambah lebih banyak dibandingkan jumlah individu yang melahirkan. Dan juga untuk kualitas hidup sendiri itu pada kematian sangat berpengaruh karena angka kematian yang tinggi seringkali menjadi acuan rendahnya kualitas hidup di suatu populasi. Hal ini bisa disebabkan karena faktor-faktor seperti penyakit menular, wabah, bahkan kondisi lingkungan yang buruk. Yang keempat, perluasan populasi. Perluasan populasi adalah proses keluar masuknya individu dan anaknya dari zona populasinya. Perluasan populasi bisa berupa beberapa hal berikut, yaitu migrasi, yaitu perpindahan atau pergerakan periodik suatu individu dan populasinya untuk masuk dan keluar dari zona populasinya. Yang kedua, emigrasi, yaitu pergerakan keluarnya individu dari zona populasi yang menyebabkan berkurangnya jumlah anggota. Dan juga yang ketiga, imigrasi, yaitu proses masuknya individu luar ke dalam zona populasi sehingga bertambah jumlah anggotanya. Dan yang terakhir adalah densitas populasi. Densitas populasi sendiri adalah kepadatan populasi, yaitu ukuran yang menunjukkan jumlah individu pada suatu spesies yang menempati area tertentu. Faktor terjadinya densitas pada suatu area itu disebabkan oleh tingkat kelahiran, kematian, imigrasi, emigrasi, ketersediaan sumber daya, predasi, atau keberadaan predator yang dapat mengurangi densitas populasi mangsa. Dan untuk mengetahui densitas suatu populasi, rumusnya yaitu jumlah individu dibagi dengan luas area tersebut. Faktor yang memengaruhi interaksi antar individu dan populasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada faktor lingkungan. Nah, di dalam faktor lingkungan itu dibagi menjadi 2 faktor. Ada faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor biotik melibatkan interaksi antara makhluk hidup dalam ekosistem, baik antar individu dalam satu populasi maupun antar populasi yang berbeda. Nah, faktor biotik ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada persaingan atau kompetisi. Terjadi ketika individu atau populasi bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas, seperti makanan, air, tempat tinggal, dan cahaya. 2. Predasi. Hubungan antara pemangsa dan mangsa yang memengaruhi ukuran populasi kedua spesies. Yang ketiga ada simbiosis. Interaksi antar spesies seperti mutualisme, saling menguntungkan antar spesies, komensalisme, satu pihak diuntungkan tanpa merugikan pihak lain, dan parasitisme, satu pihak diuntungkan dan pihak lain dirugikan. Faktor lingkungan yang kedua ada faktor abiotik, meliputi komponen lingkungan yang tidak hidup seperti cahaya, suhu, air, tanah, dan udara. Nah, abiotik itu dibagi menjadi 5. Ada cahaya. Cahaya matahari diperlukan untuk fotosintesis pada tumbuhan. Populasi tumbuhan di suatu wilayah cenderung lebih banyak di area yang menerima cahaya optimal. Contohnya, kompetisi antar tanaman di hutan untuk mendapatkan cahaya. Yang kedua ada suhu. Suhu memengaruhi metabolisme organisme. Organisme yang berbeda memiliki toleransi suhu yang berbeda. Contohnya hewan berdarah dingin seperti reptil, aktif di suhu hangat dan cenderung beristirahat di suhu dingin. Yang ketiga ada tanah. Kandungan mineral dan tingkat kesuburan tanah memengaruhi jenis tumbuhan yang dapat hidup di suatu wilayah. Contohnya tanaman padi lebih cocok tumbuh di tanah berlumpur yang subur.
Yang keempat, udara. Ketersediaan oksigen dan karbon dioksida memengaruhi proses respirasi dan fotosintesis. Contohnya, ikan di perairan dengan kadar oksigen rendah akan berigrasi ke tempat lain. Yang kelima itu ada air. Ketersediaan air menentukan distribusi makhluk hidup. Contoh, di gurun, populasi kaktus dan unta lebih dominan karena adaptasi mereka terhadap kondisi kekeringan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada faktor sosial. Yang pertama ada peran interaksi sosial dalam spesies sosial. Yang pertama yaitu membentuk hubungan relasi. Interaksi sosial menciptakan hubungan relasi yang erat dan harmonis di mana masyarakat saling bekerja sama, menghormati dan menghargai. Kedua, membentuk identitas diri. Interaksi sosial membantu seseorang memahami perannya dalam berbagai konteks sosial dan bagaimana mereka dipandang dan diterima di dalam masyarakat. Ketiga, ada membentuk keteraturan sosial. Interaksi sosial yang berbentuk asosiasi akan menghasilkan keteraturan sosial. Keempat, ada membentengi budaya. Interaksi sosial dengan lembaga budaya dapat membentengi budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua dari faktor sosial yaitu ada pembentukan hierarki dalam kelompok. Pembentukan hierarki sosial dalam kelompok didasarkan pada stratifikasi sosial, yaitu pengelompokan masyarakat ke dalam kelas-kelas disusun secara bertingkat. Hierarki sosial merupakan sistem organisasi sosial yang mengatur individu berdasarkan status kelompok dan akses terhadap sumber daya sosial dan material. Beberapa faktor yang dapat menjadi dasar pembentukan hierarki sosial adalah 1. Kekayaan. Seseorang yang memiliki harta lebih banyak akan berada di lapisan teratas. 2. Kekuasaan. Seseorang yang memiliki kekuasaan atau wewenang terbesar akan terletak di lapisan teratas. Ketiga, kehormatan, yaitu seseorang yang disegani atau dihormati akan mendapat lapisan atas. Dan yang terakhir ada ilmu pengetahuan, yaitu mereka yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan menempati lapisan atas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang memengaruhi interaksi antar individu dan populasi bagian adaptasi. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan peluang bertahan hidup dan reproduksi. Adaptasi bisa terjadi pada tingkat individu maupun populasi. Adaptasi individu dan populasi terhadap lingkungan dan interaksi sosial. Nah, adaptasi individu sendiri adalah penyesuaian diri yang dilakukan oleh individu terhadap lingkungan atau kelompok sosial tertentu. Sedangkan adaptasi populasi artinya adalah penyesuaian yang terjadi pada kelompok makhluk hidup atau populasi secara kolektif untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Adaptasi sendiri ada adaptasi terhadap lingkungan dan adaptasi terhadap interaksi sosial. Adaptasi terhadap lingkungan itu contohnya untuk adaptasi populasi yaitu burung yang bermigrasi terbang ke tempat hangat saat musim dingin. Di sini burung-burung sebagai populasi itu beradaptasi terbang ke tempat hangat pada saat musim dingin agar mereka dapat bertahan hidup. Selanjutnya yaitu adaptasi individu sendiri, contohnya yaitu adalah tubuh manusia berkeringat saat panas untuk menjaga suhu tubuh. Selanjutnya ada adaptasi terhadap interaksi sosial. Contoh dari adaptasi populasi sendiri terhadap interaksi sosial yaitu komunitas manusia membentuk sistem gotong royong untuk mengatasi tantangan bersama. Dan adaptasi individu terhadap interaksi sosial yaitu mengikuti norma dan nilai di lingkungan sosial. Misalnya, belajar tata krama. Lalu yang kedua pada bab adaptasi yaitu adalah peran penting adaptasi antar individu dan populasi dalam ekosistem. Adaptasi itu menjaga kelangsungan hidup. Contohnya, hewan yang beradaptasi dengan pola berburu pada malam hari untuk menghindari predator. Jadi itu menjaga kelangsungan hidupnya. Selanjutnya yaitu peran yang penting kedua dalam ekosistem yaitu adaptasi itu mendukung interaksi antar spesies. Contohnya tadi yang sudah disebutkan oleh teman-teman sebelumnya yaitu ada simbiosis. Jadi saling menguntungkan. Simbiosis itu adalah hubungan saling menguntungkan terjadi karena adaptasi kedua belah pihak. Jadi adaptasi ini sangat mendukung interaksi antar spesies agar menjaga keberlangsungan hidupnya. Lalu yang ketiga adalah menstabilkan ekosistem. Adaptasi itu membantu spesies dan populasi untuk menjaga perannya masing-masing dalam ekosistem, sehingga siklus energi dan nutrisi tetap berjalan. Contohnya, ular memakan tikus yang membantu mengontrol populasi tikus di ladang. Dan populasi fitoplankton
di laut menghasilkan oksigen dan menjadi dasar rantai makanan bagi makhluk lainnya. Jadi, jika ekosistem adalah sistem yang saling terhubung, maka adaptasi adalah mekanisme yang memastikan setiap komponen tetap bekerja harmonis meskipun terjadi perubahan atau tekanan lingkungan. Jadi, adaptasi itu sangat penting bagi ekosistem. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.